pondok kasih. Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Kok bisa aips begini? Rutuk Kai. Merayap menempel di dinding dan mengendap-endap mendekati lift. Melesatkan tubuh tingginya memasuki lift secepat kilat. Turun ke area basement di mana mobil mewah wanita itu berada. Mengambil koper dan berpakaian cepat di dalam mobil. Sebelum turun dari mobil, Kai merobek selembar kertas dari buku yang diambilnya dari dalam tas ransel. Meraih ballpoint dan menulis sesuatu. Lalu kertas tersebut ditempelkan pada setir mobil. Setelahnya Kai turun dengan membawa ransel dan koper yang sudah pecah pada bagian sudutnya. Memakai ransel di punggung, lalu berjalan tertatih-tatih menjinjing koper keluar dari bangunan hotel yang menjulang tinggi. Matahari sudah bersinar terang di luar sana. Suara-suara bising terdengar dari kendaraan yang berlalu lalang di jalan, membuat polusi udara dari asap knalpot mereka. Dengan menyeret langkah, Kai terus berjalan di pinggiran ruas jalan sambil mengamati setiap deretan bangunan tinggi yang dilewati. Menahan rasa lapar, haus, kantuk dan juga lelah yang bercampur menjadi satu. Tepat saat matahari sudah berada tinggi di garis meridian langit dan memancarkan sinar yang begitu terik, Kai akhirnya tiba di depan sebuah bangunan rumah bercat putih yang asri dengan berbagai macam pohon rindang dan tanaman menghiasi halaman. Terdapat papan persegi bertuliskan Pondok Kasih Kos Putra Bu Asi pada pintu gerbang. "Assalamualaikum," teriaknya, mengedarkan mata melihat ke sekeliling. "Waalaikumsalam." Seorang wanita parubaya bertubuh tambun yang mengenakan daster panjang motif kupu-kupu berlari tergopoh-gopoh keluar. "Bu Asi?" "Iya, ini pasti Mas Kaindra itu?" "Iya Bu, maaf, saya terlambat." Kai melengkungkan senyum dan menunduk sopan. "Ah, tidak apa-apa. Mari masuk, Nak." Bu Asi membuka pintu pagar dan mempersilahkan Kai untuk masuk. "Bagaimana masalahnya? Sudah selesai?" "Alhamdulillah, sudah selesai, Bu." "Syukurlah. Tapi kamu tak apa-apa kan? Itu keningmu kenapa luka?" "Ini karena semalam yang terserempet mobil orang." "Oh walah, gitu toh. Kasihan kamu. Jadi itu belum diobati?" "Belum sempat, Bu, tapi ini sudah tak sakit lagi." Ucap Kai dengan santun, berjalan pelan di belakang Bu Asih. "Barangmu taruh di situ dulu. Kebetulan yang lain sedang makan siang, hari Minggu begini mereka semua libur dan bisa berkumpul. Ayo bergabung bersama mereka." Bu Asih berucap ramah sambil menuntun Kai memasuki rumah berlantai 2 tersebut. Di ruang makan itu telah duduk 3 laki-laki yang tampak seperti seusianya, mengelilingi meja panjang dengan hidangan lezat yang masih mengepul di atas meja. Kegiatan makan mereka terhenti dan melihat Kai dengan ekspresi terkejut. Kai mengulas senyum dan sedikit menunduk memberi sapaan hormat. "Hai, bro," sapa seorang pemuda bertubuh jangkung yang duduk di ujung meja. "Kepalanya kenapa? Tuh, habis jatuh." "Oh, ini." Kai menyentuh luka di keningnya. "Semalam kena sedikit musibah. Diserempet mobil." "Astaga, kok bisa? Terus, orangnya tanggung jawab gak?" Tanya pemuda satunya lagi dengan ekspresi serius. Kai mengernyit sesaat lalu menganggukkan kepala. "Iya, orang itu sudah tanggung jawab." Senyum Kai terkulum kala adegan ciuman dengan wanita itu kembali terbayang-bayang di pikirannya. Anggap saja ciuman itu sebagai pengganti dari tanggung jawab wanita itu. Malah sekarang Kai merasa ikhlas terluka agar bisa melihat wanita itu lagi. "Syukurlah kalau begitu," balas laki-laki yang terakhir bertanya. Pembawaannya cukup humble. "Kalian ini orang baru datang langsung diserbu pertanyaan. Tidak lihat kalau Kak Indra sangat lelah? Tawarin minum, kek." Bu Asi menarik satu kursi kosong dan mempersilahkan Kai untuk duduk. "Duduk, Nak. Ibu ambilkan obat dulu." Lanjutnya lagi, kemudian berjalan tergesa-gesa ke sebuah lemari di sudut ruangan yang tidak jauh dari meja makan. "Tak apa, Bu, sudah tidak sakit." Cicit Kai seraya mendudukkan tubuh di kursi makan.
Minum, bro. Pemuda humble yang kini duduk berdampingan dengan Kai menyodorkan segelas air. Terima kasih. Kai segera meraih gelas tersebut dan menenggak isinya hingga tandas. Haus ya, bro? Ya, tadi jalan kaki kemari. Saya kecopetan di bus. Dompet dan ponsel saya diambil. Jadi sama sekali nggak ada ongkos. Ips amat nasibmu. Kai hanya terkekeh merespon ucapan pemuda yang telah memberinya minum. Oh, ya perkenalkan nama saya Kak Indra, panggil saja Kai. Aku Sabara Kusuma. Mereka memanggilku Bara. Ucap lelaki humble dengan wajah lumayan tampan tersebut lalu, melempar pandangan seraya menunjuk kawannya satu persatu secara bergantian. Yang sana Koko, dan yang jangkung itu panggil saja Jelangkung. Hash, jangan dengerin si barakuda ini, otaknya rata-rata sengklek. Ledek lelaki yang bertubuh jangkung dengan tampang ceria dan kocak. Aku Aryo, tapi biasa dipanggil Yoyo. Yoi, bro. Aku juga bingung kenapa mereka memanggilku Koko. Namaku Dion Hirawan. Tapi karena wajahku begini, melekatlah sebutan Koko. Tapi kamu bisa panggil Koko juga kalau mau ikut mereka. Ungkap lelaki berwajah oriental dan berkulit putih yang sedari tadi diam menyimak. Dia luar biasa tampan untuk ukuran laki-laki. Yang Kai tangkap, pembawaan pemuda itu sedikit kalem dan tidak terlalu suka banyak bicara. Ibu Asih sudah cerita. Katanya kamu karyawan baru yang akan bergabung di Pros kan? Ya, besok baru mulai masuk. Kalian tahu perusahaan itu? Tentu saja. Kami semua kerja di sana. Cuma beda divisi saja. Sudah, bicaranya nanti saja. Kalian makan dulu. Bu Asih meletakkan kotak obat di atas meja. Nak Kai, mau obati lukanya dulu atau mau makan dulu? Tanyanya yang melihat Jakun Kai sudah bergerak naik turun menelan ludah. Boleh makan dulu tidak, Bu? Tanya Kai yang detik kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam perutnya. Sontak Bu Asih dan ketiga pemuda itu tertawa. Membuat Kai tersipu malu. Santai, bro. Di sini kita saudara. Gak ada jaim-jaim atau malu. Kalau lapar langsung makan saja apa yang ada. Ucap Aryo diiringi tawarnya. Bu Asih geleng-geleng kepala menahan senyum. Mengambilkan piring dan meletakkannya di atas meja di depan Kai. Makan, nak. Gak usah malu-malu. Kalau malu nanti semuanya dihabiskan sama si Koko. Kok saya dibawa-bawa sih, Bu? Protes pemuda berwajah oriental itu. Kan cuma kamu yang sering habiskan semua makanan yang ada. Tuduh Bara dengan nada mengejek. Sudah, jangan ribut. Lanjut makannya. Nak Kai, makan yang banyak, ya? Ibu mau lanjut setrikaan dulu. Kalau nanti ada pakaian yang kusut bisa kasih ke ibu, nanti ibu yang rapikan. Siap, Bu. Terima kasih. Kepala Kai menunduk sopan pada Bu Asih. Bu Asih menepuk pelan punggung Kai lalu beranjak dari ruang makan. Dengan mata berbinar-binar, Kai segera menyendok nasi ke piring, melengkapi dengan lauk pauk yang tersedia, berdoa dan langsung menyantapnya. Oh iya, kamu diperoleh bagian apa? Tanya Aryo sembari mengunyah makanan. Sebelumnya saya bagian marketing sewaktu masih di cabang. Tapi katanya di sini saya akan ditempatkan di bagian public relation. Jawab Kai seraya menyendokkan makanan ke dalam mulut. Oh, jadi kamu orang pindahan dari cabang itu? Pantas saja aku merasa tidak asing saat melihatmu. Fotomu selama sebulan penuh kemarin dipajang di lobi sebagai salah satu karyawan berprestasi yang terpilih tahun ini. Aku sudah sering mendengar ceritamu. Hasil kerjamu sangat bagus. Tidak salah jika pimpinan kantor cabang merekomendasikan dirimu kemari. Ucap Bara yang membuat Kai tersenyum salah tingkah dan hanya mengangguk-anggukan kepala karena mulutnya terisi penuh makanan. Benarkah? Kenapa aku tak pernah melihat foto di lobi? Tanya Aryo dengan kedua alis yang terangkat maksimal. Bagaimana mau lihat kalau baru masuk matamu langsung jelalatan pada staf-staf wanita? Seru Bara mengejek. Itu bukan jelalatan. Tapi cuci mata,
sekalian usaha. Berarti Kak Indra akan satu tim denganmu, Bar? Tanya Dion serius. Yoi. Balas Bara singkat karena mulutnya sibuk mengunyah. Jadi kamu di divisi public relation juga? Tanya Kai. Bara buru-buru menelan makanan di dalam mulut. Menarik gelas dan menenggak isinya cepat. Ya, kita akan satu tim. Ruangan kita berada di puncak tertinggi gedung Pros dan berhadapan langsung dengan ruangan CEO. Tambahnya lagi seraya menepuk pundak Kai. Benarkah? Tanya Kai dengan antusias. Ya, mejaku bahkan berada di baris paling depan yang setiap saat bisa dilihat langsung dari dalam ruangan CEO. Ngomong-ngomong tentang CEO, kalian sudah dengar gosip terbaru tidak? Tanya Aryo. Memangnya ada apa? Bara bertanya balik. Katanya pernikahan CEO kita terancam batal. Ucap Aryo bergibah. Dengar dari mana? Tanya Dion. Mata Kai bergerak-gerak melihat ketiga pemuda itu secara bergantian sementara mulutnya sibuk melahap makanan. Makanya, buka chat grup. Staf-staf cewek sudah pada gibahin, Miss. Ah, masa sih? Tanya Dion tak percaya. Paling itu si Hilda si Ratu Giba yang nyebar-nyebar gosip. Tapi emang beneran, kok? Kubilang juga apa, kan? Biarpun cantiknya selangit, tapi kalau sifatnya kayak iblis, mana ada laki-laki yang tahan dengan Miss? Ungkap Aryo. Tapi bukannya pernikahan mereka sebentar lagi? Para vendor dan rekan bisnis lainnya sudah memberikan sponsor yang besar untuk acara pernikahan mereka. Terang Bara. Ya, kalau sampai batal, perusahaan akan mengalami kerugian karena harus membayar penalti yang cukup besar, dong. Ungkap Dion yang bekerja pada divisi keuangan. Wah, besok pasti bakalan ramai nih di kantor. Kai menenggak minumnya cepat. Memangnya CEO Pro seorang wanita? Tanyanya penasaran. Ketiga pemuda yang sedang bergibah spontan menoleh memandangi Kai dengan keheranan. Kamu tidak mengenalnya? Tanyanya serempak. Kai menggeleng pelan. Serius? Bara tampak tercengang. Kepala Kai mengangguk dengan ekspresi datar. Pimpinanmu sendiri menarik pundak Kai dan merangkulnya. Kuberitahu ya, CEO kita itu bukan hanya seorang wanita, tapi dia adalah titisan dewi kecantikan yang berkolaborasi dengan iblis berhati dingin yang bisa membekukan siapa saja. Karena kamu karyawan baru, sebaiknya siapkan mentalmu baik-baik. Apa separah itu? Kai mengedarkan pandangan melihat Bara, Aryo, dan Dion bergantian. Kamu lihat saja besok. Pokoknya jangan terlalu mencolok dan jangan buat kesalahan. Sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan, kamu akan terlempar jauh ke pulau terpencil. Kai sontak terkekeh. Matanya sampai menyipit karena kedua sudut bibir yang tertarik sempurna. Malah, ketawa? Aku serius. Sudah ada 4 karyawan yang dikirim ke pulau hanya karena kesalahan kecil. Dia itu tidak memandang. Kalau menurut Mia salah, maka sudah. Serius? Tanya Kai tak percaya. Kedua alisnya terangkat maksimal. Bara, Dion dan Aryo kompak mengangguk.